Halo Sobat Baku Hantam, melansir dari Russian Beyond, bapak kalian yaitu Bapak Stalin diduga menerima lebih dari 80 peringatan perang tentang niat Adolf Hitler untuk menyerang Uni Soviet. Tetapi Stalin tidak mempercayainya sampai saat-saat terakhir. Awal invasi Jerman ke Soviet sebenarnya sudah bocor seperti atap seng 1 mili kalian ya. Jadi pada malam 21 Juni 1941, penjaga perbatasan Soviet di dekat kota Sokal, Ukraina Barat, menangkap seorang pembelot Jerman, Alfred Liskow, yang biasa disapa Asep Kebon ini, yang berenang menyeberangi sungai Bug dan menyerah. Liskow memberitahu penjaga yang naik bahwa saat fajar pada tanggal 22 Juni, tentara Jerman akan menyerang Soviet. Stalin diberitahu dan segera setuju untuk menempatkan pasukan dalam keadaan siaga. Marskal Georgy Zhukov kemudian menulisnya dalam sebuah memoir. Baru pada malam tanggal 21 Juni, Tentara Merah dan Pertahanan Udaranya akhirnya bersiaga. Pada saat itu, semua pasukan penyerang Wehrmacht sudah dalam posisi sangat siap untuk melintasi perbatasan. Lebih buruk lagi, beberapa staf militer menerima perintah baru pada pagi harinya ketika serangan Jerman telah dimulai. Sebelum fajar pada 22 Juni, komunikasi dengan pasukan terganggu di semua distrik perbatasan, sementara markas distrik dan tentara tidak dapat mengirim perintah dengan cepat. Namun, komandan-komandan unit meminta izin untuk melepaskan tembakan jika pasukan Jerman melintasi perbatasan, malah diberitahu untuk tidak terprovokasi. Ini adalah perintah pribadi Stalin. Siapa yang berani ngelawan perintah ini? Ya sudah pasti masuk asrama gulag, ya kan? Pasukan Soviet pun harus mundur, dan baru pada jam 7:15 pagi alias 3 jam setelah serangan Jerman dimulai, tentara Soviet baru diizinkan untuk membalas melakukan pengecerotan. Penundaan ini terjadi karena sampai saat terakhir pun bapak kalian yaitu Bapak Stalin menganggap serangan ini hanyalah provokasi dari Jerman. Ternyata hampir los ke Moskow, ya kan? Jerman sendiri telah menyiapkan serangan ini setahun yang lalu, yaitu pada 1940. Pada saat yang sama, Hitler juga mencoba meyakinkan Stalin bahwa Jerman akan selalu mengikuti Fakta Molotov-Ribbentrop pada tahun 1939 yang menjamin perdamaian antara Uni Soviet dan Jerman. Hitler bahkan mengirim surat kepada Stalin untuk mencari dukungan militer melawan kerajaan Inggris. Dikelabui oleh Hitler, padahal di belakang meja Hitler sudah menandatangani perintah nomor 21, yaitu perintah tentang Operasi Barbarossa tentang persiapan perang melawan Uni Soviet. Perintah tersebut menyatakan angkatan bersenjata Jerman harus siap untuk mengalahkan Soviet Rusia selama kampanye jangka pendek, bahkan sebelum perang melawan Inggris berakhir. Jadi Jerman menganggap bahwa Soviet ini lebih lemah dan harus direbut lebih cepat daripada Inggris. Mulai Februari 1941, pasukan Jerman secara aktif dikerahkan ke Eropa Timur. Pada saat yang sama, pemerintah mereka terus membahas kemungkinan kerjasama ekonomi dengan Uni Soviet. Namun ternyata, intelijen asing terus memberikan fakta yang mengisyaratkan kemungkinan serangan Jerman yang datang. Sayang sekali, Stalin tidak mempercayai mereka, karena pada saat diberitahu informasi tersebut Stalin tengah menegak ciu campur vodka. Stalin juga bukannya tidak diperingatkan. Winston Churchill juga mengirimkan pesan pribadi kepada Stalin mengingatkan tentang serangan Jerman ke negaranya. Namun alih-alih Stalin menganggap itu hanyalah seperti janji-janji kepala desa kalian, kan, janji mau bangun desa, bangun jalan, 3 tahun aspal masih jebol-jebol, ya kan? Ya, salam. Peringatan juga datang dari sumber lainnya, yaitu pada 17 April 1941.
seorang residen intelijen di Praha mengirimkan peringatan ke Moskow bahwa Jerman akan menyerang Uni Soviet pada paruh kedua bulan Juni. Laporan ini didasarkan pada informasi yang diterima dari seorang perwira tinggi Jerman di Cekoslovakia yang menyamar sebagai kepala teknik di pabrik Skoda. Ada pula yang menyamar menjadi penjual ikan cupang dan mamang nasi goreng. Namun Stalin tidak naif dan mengerti bahwa perang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, seberapa cepat Uni Soviet masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persiapan militernya? Dan tentu saja akan lebih nyaman jika Hitler tidak menyerang setidaknya sampai Soviet siap pada tahun 1941. Stalin juga menerima banyak laporan intelijen dari tahun 1940 hingga 1941, namun tidak juga terjadi perang. Inilah yang membuat Stalin sedikit longgar karena memobilisasi hampir 4 juta pasukan. Ini adalah keputusan yang sangat serius bagi pemimpin Soviet waktu itu, yaitu Stalin. Stalin tentu tidak bisa hanya mempercayai selentingan-selentingan karena Jerman belum tentu menyerang Soviet pada tanggal tersebut. Namun ketika Jerman menyerang Uni Soviet, Stalin tampak sangat terkejut, ya kan? Wah, ya kan? Ayam blitzkrieg, ya kan? Dia menghabiskan 8 jam pertama perang dengan sia-sia untuk mencegah gerak maju pasukan Jerman. Sementara itu pasukan Jerman yang menginvasi wilayah Soviet merebut dengan mudah semua jalur kereta api, jembatan ke arah serangan utama, menyerbu 46 lapangan udara Soviet, menghancurkan sekitar 1.000 pesawat tentara merah di darat, dan juga memulai masuk lebih jauh ke wilayah Soviet di front selebar hampir 1.500 km, dan juga tentu saja menguasai 1.000 gudang-gudang sempak-sempak army. Ya salam. Bagaimanapun, kesalahan perhitungan Stalin ini berakibat fatal yang menyebabkan jutaan tentara dan rakyat sipil Soviet harus menderita. Tapi bagi Soviet, spam gelombang manusia, spam tank ini menjadi hal yang sangat biasa, ya kan. Stalinium nih bos, ya kan. Senggol dong, disenggol duar, ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai sejarah Stalin yang telah diperingati berkali-kali ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.